Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Jumpa kembali sahabat literasi dalam channel Ngobrol Pintar. Perbincangan yang santai tapi bermakna, insya Allah. Yang kita akan membedah gagasan-gagasan besar di seputar akademik dan dampaknya bagi kehidupan nyata kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu karya penting dalam sesi bedah buku, yakni karya Dr. Husnil Anwar Matondang MA. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah birkhair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karya beliau berjudul Tafsir Takamuli. At-Takamuli. Ini yang mungkin banyak kita yang belum mendengar. Dan ini khas karena sebelum-sebelumnya kan hanya kita mengenal ada tafsir, katakanlah tafsir bil ma'thur, bil ro'i, atau isyari misalnya. Atau juga pendekatan-pendekatan dalam penyampaian penulisan tafsir. Ada tafsir ijmali, ada tafsir yang macam-macam yang lainnya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas ini agar kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Insyaallah. Baik Ustadz, banyak kegiatan hari ini yang Ustadz jalani gitu, termasuk ceramah di masyarakat. Ini tafsir yang sudah mulai Ustadz diseminasikan ke masyarakat atau bagaimana Ustadz? Mohon cerita kegiatan Ustadz dulu hari-harian ya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Biasalah kalau seorang guru, seorang dosen ngajar. Tadi singgah sebentar dulu. Sebentarnya itu seukuran waktunya maksudnya. Iya. Mengajar dulu dan kemudian karena undangan antum ya saya datang kemari. Masyaallah. Ini undangan orang Bang Adit ya, Kak Hilda dan teman-teman yang lain ya. Baik Ustadz. Begini, Ustadz coba ceritakan dulu pilihan kata takamuli ini, kenapa itu menjadi nama untuk tafsir ini? Iya. Jadi begini. Takamuli itu bukan hanya sebuah kata, istilah, tapi udah menjadi terminologi. Udah terminologi. Iya. Walaupun belum ada yang menarasikannya dalam sebuah terminologi jami' mani' kan begitu. Tapi kita ingin jami' mani' ini apa Ustaz? Jelasin nanti. Jami' mani' itu kan ini. Kalau kita membuat sebuah definisi, jami' itu semua bahagian yang harus ada pada dirinya itu terangkum. Kalau mani' itu yang bukan dari dia, itu keluar. Iya. Itu memang istilah kampus kan begitu ya. Iya. Jadi karena ini adalah literasi kampus, ya mohon maaf saya tidak menerjemahkannya tadi. Iya, baik sahabat literasi ya. Nanti bisa didalami lebih lanjut. Iya. Menggunakan sarana istilah-istilah itu. Takamuli itu derivasi dari kata kamula. Tapi dengan tambahan-tambahan sulasi mazid ala harfain, jadi tafa'ala. Iya. Takamala, masdarnya tafa'ul, takamul. Artinya adalah saling menyempurnakan. Ini punya keterkaitan ya dengan sejarah tafsir itu sendiri. Dulu kita hanya mengenal dalam sejarah awal Islam, tafsir itu berorientasi bil ma'thur. Iya. Jadi kalau yang mapan yang kita ketahui, tafsir itu kan ada empat metodologi manhaj tafsir. Ini yang sering dikemukakan ya, walaupun nanti kita akan bicarakan sebenarnya bukan hanya 4. Ada tafsir ijmali, ada tafsir tafsili, ada muqaran, dan belakangan tafsir maudhu'i. Ini secara manhaj, metodologi tafsir. Metodologi atau cara menyajikannya sebetulnya ya. Iya.
Tapi ada lagi masadirut tafsir, sumber-sumber dalam menafsirkan. Itu tadi yang Kiai sebut ya. Yang Kiai sebut tadi ada bil ma'thur, tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil isyari. Walaupun sebagian ulama mengatakan tafsir bil isyari ini adalah tafsir bil ra'yi sebenarnya. Bil ra'yi sebenarnya. Kalau begitu hanya dua saja, bil ma'thur, ya. Kemudian bil ra'yi. Tentunya ra'yi di sini adalah mamduh ya. Pemikiran yang terpuji, bukan bil mazmum ya. Cerlakan begitu. Itu dari segi sumber. Kemudian dari segi alwanut tafsir, itu banyak sekali. Itu corak penafsiran. Ada coraknya itu fikhi, biasanya orang-orang syariah kan begitu kan. Itu fikhi biasanya. Itu contohnya tafsir. Misalnya As-Sabuni, Rawai'ul Bayan. Tafsir ayat ahkam. Ayatul Ahkam, Al-Qurtubi misalnya. Itu tafsir fikhi kan begitu. Ada tafsir. Dulu waktu S1 kita apa? Tafsir Ali As-Sais ya. Ali As-Sais, itu dia ya. Ahkamnya ya. Iya, tafsir ayat ahkam. Asal. Kalau hadis ahkamnya itu Subulus Salam. Subulus Salam. Kemudian tafsir Isyari, kemudian tafsir bil ra'yi seperti Al-Kasyaf misalnya. Tapi yang paling terkenal itu kan Mafatihul Ghaibnya oleh Ar-Razi kan begitu. Itu tafsir Ar-Razi itu masuk ke tafsir ilmi atau tafsir falsafi. Iya, kalami. Iya, kalami falsafi. Jadi itu adalah corak-corak penafsiran. Kemudian belakangan muncul adabul ijtima'i, seperti kalau di Indonesia kan karya guru besar kita Quraish Shihab misalnya kan, Al-Misbah ya. Dan juga At-Tahrir misalnya. Itu tafsir-tafsir adabul ijtima'i. Kemudian ada tafsir ilmi lagi, seperti Tamtawi Jauhari. Tafsir Al-Jauhar. Ini adalah corak-corak penafsiran. Corak-corak penafsiran. Ya. Kemudian tafsir At-Takamuli ini hadir, ini bukan membatalkan masadirut tafsir, bukan membatalkan alwanut tafsir, bukan membatalkan manahijut tafsir, atau sebagai saingan dari mereka. Tidak. Tafsir At-Takamuli itu adalah justru tafsir At-Takamuli ini ingin menggabung semua informasi penting. Bukan semua apa yang mereka tulis kan begitu kan. Informasi penting yang ditulis oleh para ulama dalam lintas manahijut tafsir, dalam lintas alwanut tafsir, dalam lintas masadir tafsir, ke dalam sebuah metodologi tafsir. Jadi yang selama hari ini informasi itu terpisah-pisah, terfragmentasi, At-Takamuli meramu semua itu. Meramu bukan berarti maksudnya digabung seperti kita melukis misalnya. Dimasukkan warna hitam, masukkan warna merah, warna putih, warna kuning, hijau, akhirnya muncul warna baru. Enggak begitu maksudnya. Tapi justru tafsir At-Takamuli itu membiarkan semua warna itu hadir di dalam kampas. Kalau kita melukis misalnya. Tetapi membuat simfoni yang indah. Kalau dia orkestra ramai gitu. Foto itu akan ramai. Di sana ada daun. Daun yang hijau. Kemudian daun yang diterpa cahaya matahari sedikit akan menguning. Daun yang sudah tua sedikit warna coklat. Ada bunga. Ada kuntum, tinggi juga, ada buah, kan begitu ya? Husnel. Ya saya pelukis, saya tahu. Bahkan contohnya ke sana. Jadi kalau antum nanti mau lukisan atau kita bedah lukisan, insya Allah kita bisa tunjukkan karya-karya kita. Oke. Lanjut Ustaz, fadhal. Jadi harmoni orkestra itulah yang dibangun oleh tafsir At-Takamuli. Warna itulah dalam kampas itu menggambarkan sebuah lukisan yang hidup. Ya. Dan merespon kondisi sosial. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus hadir di situ. Artinya begini. Tafsir itu kan Al-Qur'an itu kan guidance. Dia mengklaim dirinya, kata Fazlur Rahman, sebagai guidance. Karena memang Al-Quran mengatakan hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Kalau dia petunjuk, kalau begitu dia bukan hanya untuk satu generasi, tapi setiap generasi umat Islam, bahkan setiap generasi manusia.
Al-Quran sebagai guidance kehidupan mereka. Iya. Pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban dunia. Jadi kira-kira begitu Kia. Jadi kehadiran tafsir At-Takamuli itu bukan menggantikan penafsiran yang lain. Justru mengharmonikan itu dalam satu informasi. Agar kita tidak memandang Al-Quran itu hanya pada satu sisi perspektif, sudut pandang. Tapi dari berbagai perspektif. Baik Ustaz. Berarti nama tafsir At-Takamul inilah yang baru dalam pernah yang ada dibuat orang oleh ulama. Nggak pernah ketemu kalimat tafsir At-Takamul ini. Iya, jadi penamaan ini untuk menggambarkan yang disebutkan tadi. Iya. Jadi At-Takamul itu kan bahasa Arab. Ya pastilah orang Arab sudah menggunakannya dalam berbagai kebutuhan bahasa, dalam komunikasi. Tapi sebagai metodologi yang utuh, sistematis, punya epistemologi yang yang sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kan begitu. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh, itu menurut saya baru ini. Dan karena itulah kita mencoba menghadirkan itu. Boleh diberi contoh Ustaz, agar mudah sahabat literasi menggambarkan nuansa takamulinya dalam bidang tafsir. Ya, dalam tafsir di dalam buku ini gitu Ustaz. Iya, jadi kan begini. Tafsir ini memiliki ada 10 langkah. 10 langkah. Ya. Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran, kita harus melihat ruh Al-Quran itu. Apa sebenarnya tema besar yang akan disampaikan oleh ayat ini? Jadi pembacaan sederhana kita itu akan bisa menangkap tema. Iya kan, dalam satu ayat atau gabungan beberapa ayat yang membawa sebuah tema penting, kan begitu. Lalu kita melihat ya dari sisi perspektif, kan nanti akan kita bahas nanti Al-Bayani, kan begitu kan. Dari perspektif bayan, ya, misal bahasa. Dari sisi bahasa misalnya. Kita akan coba lihat dari balaghah. Misalnya kita kan dari bahasa Arab balaghah, ada bayan, ada ma'ani, ada badi', kan di situ kan, dalam susunan ayat. Ya. Dan ketika kita sudah melihat makna dari perspektif kebahasaan, apa sih sebenarnya ya bahasa yang digunakan Al-Quran tentang menginformasikan sesuatu tema atau satu gagasan dari Al-Quran itu kita lihat dari kebahasaan itu, penggunaan bahasa itu. Apalagi kan tafsir ini kan tidak berdiri sendiri, dia bisa menggunakan misalnya metode maudhu'i. Dia lihat itu kan, dia coba lihat dari sudut pandang maudhu'i misalnya, kita hadirkan beberapa ayat untuk memberikan makna kepada ayat yang sedang kita tafsirkan. Jadi kita melihat tentunya kamus-kamus yang standar seperti Lisanul Arab, kita melihat penggunaan kata itu, tentu juga dalam kamus-kamus yang lain ya. Jadi setelah kita melihat dari bahasa, itu bahasa tadi langkah kedua. Sudah, iya. Itu langkah kedua. Sudah langkah setelah bertema tadi ya. Oke. Kemudian ini masih dalam satu tema nih. Oh masih ya. Iya. Oke. Ini masih dalam bayani. Ya. Lalu penggunaan bahasa itu oleh orang Arab ini sudah kita temukan tadi. Ya. Lalu kita lihat bagaimana riwayat menjelaskan makna ayat itu. Apakah dari fragmen kata, bagian dari kata-kata itu, atau kumpulan kata itu. Ini kata ya, ini kata dalam bahasa Arab itu kan apa namanya itu ya? Kalimah ya, kalimah ya. Kata bukan. Kalam itu baru informasi. Jadi kita melihat bagaimana periwayatan. Maka disinilah kita menggunakan tafsir bil ma'tsur. Bil ma'tsur tadi. Dan tafsir bil ma'tsur ini menjadi fondasi dari penafsiran. Karena ini ada tafsir Al-Quran bil Quran, berdasarkan riwayat dari Nabi, tafsir dari hadis Nabi, sunnah Nabi. Maka kita menganggap bahwa semua aktivitas Nabi itu penafsir Al-Quran. Karena selama hari ini orang menganggap bahwasanya tafsir bil ma'tsur itu dengan periwayatan hadis, itu ketika Nabi mengatakan, menafsirkan, wa ma'na hadhil ayah, kaza wa kaza. Enggak begitu.
Yang kita pahami dengan tafsir bil ma'sur berdasarkan hadis dan sunnah itu adalah semua aktivitas Nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi masuk semua. Jadi setiap aktivitas Nabi, perkataannya, perbuatannya, ataupun pengakuan Nabi itu menafsirkan Al-Quran. Contoh kasus Kiai ya. Ketika misalnya Allah mengatakan wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Tegakkan kamu salat. Iya. Kalau kita menggunakan dari perspektif bahasa, kita bisa mengurainya dari kata iqamah sebagai masdarnya aqamah. Artinya menegakkan. Kan berbeda dengan kata amal, kan begitu kan? Amila itu berbeda. Kemudian itu makna bahasa tadi. Bagaimana pemaknaan wa aqimus shalah itu berdasarkan sunnah Nabi? Iya. Jangan-jangan kita memaknai shalah itu hanya iling aja kan begitu kan? Atau hanya doa saja kan begitu kan? Doa saja. Itu sudah salat kan begitu kan? Tapi tidak, bagaimana praktek Nabi? Bagaimana praktek Nabi dalam salat? Sehingga Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka aktivitas Nabi, karena ada Nabi mengkoreksi orang yang salah dalam salatnya, bagaimana takbir Nabi setentang dengan bahu, ya kan begitu kan, atau setentang dengan kuping, ini menghadap kiblat, dia bersedekap di atas pusarnya atau di dadanya kan begitu. Itu sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Kemudian setelah sunnah, baru penafsiran para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Jadi ini tafsir bil ma'sur. Ya. Dan sekali lagi ya kita tegaskan, ini pondasi dari penafsiran tafsir at-takamuli. Pondasi. Itu di langkah yang keempat ya, Ustaz. Iya, jadi kenapa ini jadi pondasi? Karena kita tahu kan bahwasanya para sahabat itu kan Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ini filosofisnya, legitimasi, pengabsahan tentang eksistensi mereka, keberadaan mereka, itu berhubungan, itu berhubungan dengan paradigma mereka, kemudian penafsiran mereka hadir di situ, kan gitu kan? Iya, mereka lebih dekat kepada sumbernya pada masa itu. Bahkan para sahabat itu ada yang mereka menjadi sebab turunnya Al-Quran, bukan hanya penyaksi turunnya wahyu, bahkan ada di antara mereka menjadi sebab turunnya Al-Quran itu. Bahkan ada yang dikoreksi langsung kan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi setelah tafsir bil ma'sur, maka kita akan berangkat dari perspektif lain. Perspektif apa misalnya? Fiqhiyah atau ahkam syar'iyah. Kita akan melihat dari sisi hukum. Bagaimana ayat itu menjelaskan tentang hukum. Ya. Mungkin ada pertanyaan kayak begini. Apakah semua ayat itu berhubungan dengan hukum? Kan begitu? Kan tidak semua berhubungan dengan hukum kan begitu kan? Jadi di sini. Jadi kita melihat kadang-kadang memang secara literal tidak ada menjelaskan, ya, secara sharih. Tapi ada isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip, konsep. Ada konsepnya di situ yang diberikan oleh Allah. Maqasid syariahnya bisa kita lihat di situ. Itu yang kita baca. Maka kita hadirkan semua perangkat-perangkat kaidah-kaidah usul fiqh, qawaid fiqh, kalau memungkinkan untuk menafsirkan Al-Quran itu. Saya lupa ya. Sebelum itu tadi ada tafsir bil aqidah. Jadi kita akan jelaskan perspektifnya. Karena begini, karena begini, Kiai ya. Sebenarnya kan semua ayat Al-Quran itu kan adalah Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Semua ayat itu tanpa eksepsional, tanpa terkecuali. Jadi mungkin akan bertanya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Sementara ini ayat hukum bukan ayat akidah. Contoh. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Misalnya kan begitu. Atau lidzakari mislu hadzil unthayain, atau ayat-ayat yang lain. Bagaimana Allah
bisa kita katakan dia sedang memperkenalkan diri kepada makhluknya. Sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya tentang keadilannya terhadap makhluknya. Pembagian kewarisan yang adil, karena Allah sudah membangun struktur sosial secara adil, maka masing-masing orang punya bahagian secara adil, sesuai partisipasinya dan kos yang harus diberikan untuk menjaga tatanan sosial itu. Maka Allah berikan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu 2, wanita 1, kan begitu kan? Jadi misalnya seperti itu. Itu sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya bahwa dia berlaku adil. Macam lirrijali qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu qawwam. Kita nggak bicarakan qawwam dulu ya, nanti kita terikat pula dengan linguistik ya. Qawwam. Kita gunakan dulu tafsir standar aja. Itu pemimpin. Dia berdiri menjaga wanita. Tapi ba'dhum ala ba'din. Jadi sebahagian mereka itu memiliki kelebihan atas sebahagian yang lain. Ternyata kelebihan laki-laki itu di mana? Keperkasaannya, kan. Perempuan itu di mana kelebihannya, Kiai? Pada kelembutannya. Makanya kalau perempuan pakai otot, kan begitu, kita bisa lebih naragawan. Kalau orang yang fitrah standar kan begitu, salimah ya. Dan salimah ya kan begitu, dia kurang tertarik itu. Itu pilihannya. Tidak pilihannya. Jadi begitulah sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya, sistem yang dia bangun itu sudah dirancang dengan keadilan dan kemaslahatan. Oke. Wah, baik, akidah ya. Akidah, fikih. Misalnya ada boleh ijtimai. Misalnya ada boleh ijtimai. Jadi ada boleh ijtimai itu ini bagaimana ayat Al-Quran itu bukan hanya dipahami secara teks yang telah menyejarah, kan begitu, tapi dia ada teks yang merespon solusi terhadap masyarakat. Itu tadi kan dia guidance kan begitu kan, ya tidak hanya di zaman 140 tahun yang lalu di generasi awal, tapi juga untuk hari ini. Maka kita melihat misalnya tentang konsep keadilan gender misalnya. Ini kan gender ya. Orang selalu memaknai gender itu adalah kesetaraan. Bagaimana konsepsi Al-Quran tentang gender? Ternyata Al-Quran tidak punya terminologi taswiyah, kesetaraan. Tapi Al-Quran punya terminologi keadilan al-qist. Jadi karena itulah misalnya, bagaimana Islam merespon tentang wanita hari ini, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan itu. Ya, bagaimana keadilan gender, ya kan? Bagaimana wanita dalam peran sosialnya, dia bukan hanya di rumah kan, tapi dia aktif membangun peradaban. Ya, tapi jangan salah, peradaban itu dibangun oleh generasi kan begitu kan? Generasi itu lahirnya dari rumah-rumah. Makanya oleh sebab itulah dalam perspektif tafsir At-Takamuli, peran utama wanita itu adalah mendidik anak-anaknya. Jadi misalnya kan begitu kan. Kemudian tafsir adabul istimai. Lalu langkah berikutnya tadi ada 10 sampaikan. Ini udah berapa sudah? Ini udah 1, udah 6 apa 7 ini? 7 ya. Jadi ada lagi tafsir Isyari, Tazkiyatun Nafs misalnya kan. Tazkiyatun Nafs. Contoh kasusnya dalam ini sebenarnya Kiai, ini bukan buku tafsir, ini baru metodologi. Metodologi ya. Kita sedang menulis konsep ya. Baru metodologi tafsir At-Takamuli. Tapi ada contoh di sini, ada contoh diberikan di sini. Tafsirnya sedang kita kerjakan, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mewujudkan. Atau ditambah Ustaz, manhaj tafsir At-Takamuli gitu. Bisa saja. Ini kan ada metode integrasi. Oh ya, udah ada terjemahan metode ya. Integrasi, memahami wahyu ilahi, kan begitu ya. Di mana tadi? Bisa ini. Langkah yang ke-7 ya. Udah Isari, udah tazkiyatun nafs itu harus disinggung juga. Iya, tazkiyatun nafs. Jadi kan begini, manusia itu kalau hanya menggunakan akal semata, atau dia belajar tentang akidah semata, atau dia belajar fikih, atau fikih aja lah, belajar fikih, itu justru dia sangat kaku dan keras. Kan begitu kan, sangat kaku dan keras. Al-Quran, makanya nanti tatkala membaca tafsir, kalau kita hanya fokus pada tafsir ahkam, wah,
Jadi norma formal yang kita lihat di situ kan. Ya, terasa kering di ruh kering di situ. Lebih banyak di akhirnya dia lebih suka berdebat kan begitu kan. Agama itu adalah debat kan begitu, jidal kan. Padahal Nabi melarang kita untuk jidal yang tidak konstruktif kan begitu kan. Nah, makanya tafsir tazkiyatun nafs. Setiap ayat itu sebenarnya membawa nuansa batin. Memberikan pencerahan kepada batin kita. Misalnya Allah mengatakan, bersumpah saja Allah wal asr. Innal insana lafi khusr. Kan begitu kan? Sebenarnya ada sesuatu yang disentuh pada batin manusia. Ya, wal asr demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita pikir-pikir ya, kenapa Allah bersumpah dengan asar waktu itu? Rupanya di antara makhluk Allah yang tidak bisa kita kembalikan, nikmat yang tidak bisa kita kembalikan itu adalah waktu. Tidak akan pernah kembali. Antum punya berapa tabungan sekarang? Tabungan, jumlahnya kan gitu. Rekeningnya apa jumlahnya? Oh, ada kan dia, jumlah rekeningnya sudah. Taruhlah dulu ya. Mungkin fluktuatif ya. Taruhlah ada orang menyimpan 1 miliar. Amin ya Rabb. 1 miliar misalnya. Ustadz, Kiai, aku ingin membeli waktu. Usah banyak-banyak, 1 jam saja. Bisakah dia membeli? Tidak akan bisa. Tapi kalau nikmat yang lain, nikmat kesehatan dia bisa beli. Kan gitu kan? Nikmat-nikmat yang lain bisa dibeli. Udah habis waktu kita? Belum ya? Masih ada. Ya. 5 menit. Iya, masih 5 menit lagi. Masya Allah. Luar biasa sekali ini kan begitu ya. Tanpa terasa. Ini mas perbincangannya. Iya, jadi ikhwah, Kiai ya. Jadi di situ sebenarnya ada nuansa batin yang ditekan. Ya, hidup ini kan terlalu singkat. Iya. Terlalu terlalu berani kita menjual waktu dengan jabatan, sehingga kita menjauh dari Allah misalnya. Ini orang-orang yang negatif ya, bukan di kampus maksud saya kan begitu. Kan ini jabatan-jabatan sini kan sebenarnya jabatan-jabatan jihad kan begitu kan. Tertentu dia membeli itu dengan mengorbankan waktu dia, usianya. Kemudian dia mungkin bisa aktif berkarya, tapi dia tidak bisa kan begitu. Banyak hal, ya kan? Itu tazkiyatun nafs, misal. Itu membuat dia merenung. Terlalu berharga sedetik waktu itu bagi kita. Apa sekarang yang bisa kita berikan kepada peradaban ini, pada umat kan misalnya. Itu harus kita pikirkan kan begitu. Itu akhirnya apa? Kita merenung, tadzakur itu ya, tafakkur. Afala taqilun kata Allah kan. Kemudian, karena waktu kita terlalu singkat ya, ini setengah baru. Mungkin satu langkah lagi ya barangkali. Habis tazkiyah nafsi apa lagi? Sains. Misalnya sains. Misalnya tafsir sains. Tapi begini, tafsir sains ini kan sebenarnya pembuktian dari kebenaran ayat Allah terhadap realitas. Apakah itu sosial scientific, ilmu-ilmu sosial, ataukah itu ilmu eksak kan misalnya. Al-Quran memberikan isyarat-isyarat. Tapi tadi tidak memaksakan sebuah teori atau temuan ilmiah kepada Al-Quran. Tidak, tentu saja. Itu sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam Al-Munharifat tafsir itu ya. Tidak seperti itu. Justru ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan secara realitas tentang kebenarannya. Contoh kasus misalnya. Ketika Allah berfirman, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun." Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalau kita melihat apa hubungannya dengan sains ini kan begitu kan? Apa hubungan dengan sains ayat ini? Ini kan bicara tentang hari akhirat, bicara tentang orang-orang jahiliyah, tentang sejarahiyah kan begitu? Orang jahiliyah tentang dialog mereka, apakah ada hari akhir itu? Hanin naba'il azim, berita yang sangat besar, menggemparkan kan gitu. Kata Allah, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-sekali tidak, kamu nanti akan mengetahui. Kemudian nanti kamu akan mengetahui tentang hari kiamat. Apa makna ayat? Sin di situ taswif ya, tanfis kan begitu. Saufa taswif. Ya, kamu akan mengetahui. Rupanya begini. Hari kiamat itu bisa dibuktikan secara saintifik. Bisa dibuktikan. Kehancuran bumi ini bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Kita kan tahu, matahari kita ini bintang terkecil di semesta ini kan. Ternyata di sana ada
miliaran, lebih besar lagi bintang-bintang. Iya. Dan sudah banyak yang mati. Kita dulu di SD belajar tentang bintang mati. Kalau dia bagian dari bintang, dia mati, maka matahari kita juga akan mati. Coba kita berimajinasi. Kalau matahari itu mati, dia tidak memproduksi pijarnya lagi. Gelap, apa yang terjadi? Nggak ada kehidupan di bumi. Itu teorinya. Atau dengan teori yang paling dasar, tentang atom misalnya. Jadi semesta ini dikonstruksi dari partikel atom. Proton, neutron, elektron, dan belakangan temuan positron. Tapi akhirnya apa ya, Wak? Kiai, kita lihat, memang ada teori yang mengatakan memang habis. Kosong sama sekali. Jadi probabilitas kiamat itu bukan lagi probabilitas, tapi sebuah kepastian. Itu contohnya. Baru yang terakhir, disinilah sebenarnya tafsir At-Takamuli itu menggabungkan semua informasi, dinarasikan dalam sebuah alur yang hidup, saling melengkapi, saling membangun, dan memberikan pesan refleksi kepada kita. Maka At-Takamuli ini diakhiri dengan refleksi kita terhadap makna ayat. Kira-kira begitulah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 10 langkah tawaran metodologis atau cara memaparkan ayat Al-Quran itu mestinya harus melingkupi seluruh 10 langkah ini, kira-kira begitu. Dan bisa berkembang sebenarnya. Bisa berkembang nanti, insya Allah. Iya. Ini dulu barangkali ini saja diserap sudah akan menjadi satu kesempurnaan, menuju pada kesempurnaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Dan satu lagi, Kiai ya, ini kan metodologi. Siapapun bisa menerapkannya. Iya, benar. Jadi bukan hanya kita. Kemudian kita sedang menyusun tafsir berdasarkan ini, yang lain juga kemungkinan bisa untuk menyusunnya kan begitu. Tinggal mencari misalnya tafsir tentang tazkiyah itu kemana dirujuk, nanti diambil dari situ kan gitu ya. Kemudian juga sebetulnya metode yang telah dilakukan oleh para ulama telah membuka ruang bagi kita untuk berinovasi lebih lanjut. Misalnya Syekh Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir juga di situ ada lugawinya, ada ijmalinya, kemudian sisi balaghah atau almarhum Wahbah Az-Zuhaidi. Tafsir Al-Munir. Al-Munir kan ada fikul hayah, ada fikul dari sisi istimak dan seterusnya ya. Baik Ustaz, jazakumullah. Ini luar biasa perbincangannya. Karya ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan akan berkembang lebih lanjut. Baik, para sahabat literasi yang kami muliakan, mari kita terus mencintai Al-Quran agar lahirlah inspirasi-inspirasi, bahkan mungkin juga Ustadz Usnul juga sangat terinspirasi dengan Al-Quran sehingga ingin menghabiskan hidupnya dengan Al-Quran juga. Sisa hidup. Oke. Karena sebelumnya sudah banyak yang terbuang. Kena gitu kan? Siap. Sisa hidup. Ya insya Allah. Mudah-mudahan umurnya panjang terus, umur yang barokah insya Allah. Ustaz. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik. Amin. Jadi demikian sahabat literasi. Silakan kami tunggu komennya. Begitu juga kami menunggu share, kemudian juga like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita akan terus bisa berkontribusi dan berbagi kepada sahabat sekalian. Demikian kami undur diri, saya Ihsan Satria Azhar. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik.